fa idza qila laka ma aqidatuka, bila dikatakan kepadamu apa akidahmu, fakul, maka jangan ragu, katakan ana sunni salafi, ana seorang ahlus sunnah dan juga pengikut salaf. Apa yang dimaksud sebagai ahlus sunnah? Yakni ketika seseorang mengikuti al-haq dari dalil-dalil dan juga dari syariat kita, dan dia mengikuti kebenaran meskipun dia sendirian. Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabiullah Ibrahim alaihi salam sebagai ummah. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim, pada diri Ibrahim itu adalah satu umat, yakni semua kebaikan ada pada diri Ibrahim alaihi salam. Tidak mengharuskan jamaah itu banyak. Nah, karena Allah mengatakan wa in tuti aksara man fil ardi yudillukan sabilillah. Boleh jadi orang yang kebanyakan itu akan menjauhkan kamu, menyimpangkan kamu dari jalan Allah. Nah, jadi ahlus sunnah itu tidak mengenal sedikit atau banyak. Siapa yang berpegang kepada sunnah, boleh jadi kadang itu banyak, juga kadang itu sedikit. Maka kita tidak boleh melihat jumlah. Boleh jadi mayoritas itu sesat, boleh jadi juga minoritas juga sesat. Kalau kita ngomong banyak-banyakan ya belum tentu baik, atau juga yang sedikit belum tentu baik. LDI umpama, contoh aja, satu contoh LDI, sedikit atau banyak? Sedikit. Kita katakan LDI menyimpang meskipun sedikit. Jadi di sini bukan banyak atau sedikitnya pengikut, namun barang siapapun yang memegang al-haq, dia adalah jamaah meskipun sendirian. Wassalafi, dan saya juga seorang salafi. Apa makna salafi? Secara bahasa salaf adalah orang yang sebelum kita. Setiap orang yang sebelum kita dikatakan salaf. Namun secara pemahaman, secara mandat, yang disebut salafi adalah orang yang mengikuti orang-orang terbaik dari akidah mereka dan manhaj mereka dari generasi sebelum kita. Bukan hanya sebelum kita, ditambahi yang paling soleh di antara mereka. Nah, yang dikatakan oleh Nabi sebaik-baik kurun, sebaik-baik masa, yakni zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan 2 zaman setelahnya. Nah, sebagaimana hadis Irbad bin Sariyah yang disebut sebagai hadis perpisahan, bahwasanya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Di sini dibalik ya. Nah, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Di sini Nabi memerintahkan kepada kita, dan ini adalah wasiat terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat, bahwasanya nanti di akhir zaman ada orang-orang yang akan mengait kamu, menarik kamu dari wilayah kebenaran, dari wilayah sunnah. Maka Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kamu berpegang kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan kepada sahabat-sahabat sebagai penggantiku. Tamassaku biha, berpegang benar-benar, wa'atu 'alaiha bin nawajid, dan gigit ia dengan gerahammu.
Karena banyak manusia yang akan menyimpangkanmu. Sebenarnya bukan masalah penyimpangan. Kita tidak perlu membahas PKI umpama atau Syiah atau Khawarij, ya, dan semisal dari itu. Sebagian orang Masya Allah saking khawatirnya mereka sholat beribadah dengan membawa senjata. Buat apa gitu maksudnya? Kalau umpama kalau benar-benar ada perkelahian, yang situ Allahu Akbar, yang sini Allahu Akbar, berarti apa? Sama-sama Islam. Itu yang pertama. Kalau sesama muslim saling berperang, berpedang-pedangan tadi, saling menghujamkan pedang, yang jadi korban siapa? Salah satunya jelas sama-sama Islam. Makanya di sini Salafi sangat memperhatikan kemuliaan darah dan kehormatan seorang muslim. Jangan sampai kita menusukkan sesuatu kepada orang Islam, membunuh orang Islam, dan bahkan dalam jihad pun kita harus jelas musuhnya, ini kafir atau ini muslim. Makanya jihad itu tidak sembarangan, ya, harus ada pemimpinnya yang mengarahkan. Kita memerangi siapa? Kalau kita memerangi sesama orang Islam, mari kita ganyang orang-orang yang melawan ulama. Ternyata yang dimaksud ini adalah lawan politik. Nah, semua bisa dipolitisir. Nah, maka hati-hati, ya. Selama itu muslim, itu saudara kita, jangan sampai kita, ya, mengangkat senjata kepada mereka. Atu alaiha bin nawajid, gigit sunnah itu dengan gerahamu, karena engkau akan menemui orang-orang yang akan memisahkanmu dari sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurru man dhalla idza tadaitum. Tidak perlu kita membahas kesesatan orang yang sesat, namun bagaimana kita membahas agar diri kita mendapatkan hidayah. Karena apa? Tidak akan membahayakan, tidak akan membawa dhar, ya, bahaya apa? Orang-orang yang sesat dengan kesesatannya untukmu, selama engkau mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau jenengan ya sudah dapat hidayah, datang 10 misionaris, datang 10 pembawa syubhat, datang ratusan orang-orang sesat, kira-kira jenengan tetap dengan keyakinan jenengan atau berubah? Tetap. Kalau jenengan sudah paham hidayah, sudah paham Islam, sudah paham apa itu iman dan manhaj. Namun kalau jenengan separuh-separuh, ya, ngaji, iya kadang tidak, kadang seperti ini masih goyang, masih tidak memiliki istiqomah, jangankan 10, 100 ahli syubhat, ya, kita debat dengan orang teman kita sendiri juga kita akan terkena syubhat. Jangankan seperti itu, nih. Kadang-kadang satu kantor gitu aja, kalau itu nggak ada yang sholat, satu sholat, yang satu ini ikut yang 10 atau yang 10 ikut yang satu. Di satu kantor ada 10 orang, 9 sholat, yang satu tidak sholat. Yang kira-kira bisa mempengaruhi siapa? Kalau secara logika yang 9 mempengaruhi yang satu. Tapi karena ini semuanya sama-sama goyah, boleh jadi ini yang rusak ini satu, kemudian nulari yang lain. Namun kalau kita istiqomah, ada orang 10, 9 sholat, satu tidak sholat, maka kita bisa mewarnai orang ini untuk dia bisa sholat. Nah, wa iyyakum wa muhtasatil umur, dan hendaknya kalian berhati-hati. Wa iyyakum ini maknanya, ya, hendaknya kalian urus diri kalian, ya. Wa iyyakum, ya, persiapkan dirimu. Wal muhtasatil umur, dan waspadalah terhadap semua urusan baru, yakni baru dalam agama. Sebagian orang memaknai bid'ah itu secara bahasa, sehingga ketika kita ingatkan bahaya bid'ah, mereka larinya kepada urusan dunia. Ini sebagai catatan, dan ini silakan direkam, dan rekamannya nanti dipotong, tidak apa-apa. Bahwasanya sebagian orang ketika kita membahas tentang bid'ah, mereka membalik dengan bahasa,
yakni dibahasakan semua hal baru, sehingga urusan dunia pun mereka anggap sebagai bid'ah. Benar, secara bahasa itu bid'ah, namun yang kita pahami di sini adalah bid'ah dalam segi ibadah dan beragama. Apa sih bid'ah itu? Dalam Al-I'tisam dijelaskan bahwasannya bid'ah adalah sesuatu yang menyerupai sunnah dan diharapkan mengungguli sunnah tersebut, dan dengan amaliyah itu mereka berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah bid'ah. Nah, fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, dan hati-hatilah bahwasanya setiap bid'ah itu adalah sesat. Siapa yang mengatakan bid'ah itu semuanya sesat? Rasulullah. Lalu ada orang sekarang mengatakan tidak semua bid'ah, ada yang bid'ah hasanah. Ya, hasanah bagus, bid'ah sesat. Sesat yang ada. Nah, demikian kalau sudah kemasukan ilmu kalam, muter-muter. Telinga